Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Saya Didi Yunarto untuk program Jatim News Today, update penanganan COVID-19 di beberapa kota di wilayah Jawa Timur terutama. Dan hari ini kita ada di tanggal 8 April 2021. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, untuk yang pertama kita bergeser ke redaksi dulu. Ada Kansa dari Suara Sidoarjo yang bawa kabar. Belum adanya aturan detail tentang larangan mudik, Terminal Purabaya Sidoarjo masih beroperasi normal. Ya sahabat, terkait keputusan pemerintah yang melarang aktivitas mudik lebaran tahun ini, pihak UPT Terminal Purabaya Sidoarjo masih menunggu aturan pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan oleh Muhajir Effendi, Menko PKM, pemerintah melarang mudik selama 12 hari, mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Mendekati Ramadan, aktivitas pergerakan penumpang dan bus di Terminal Purabaya Sidoarjo masih terlihat normal, belum ada kenaikan jumlah yang datang maupun berangkat. Pihak operator angkutan masih belum mengoperasionalkan semua armadanya. Imam Hidayat, Kepala UPT Terminal Purabaya saat ditemui Senin Selasa kemarin bilang belum ada instruksi langsung terkait larangan mudik, terutama seperti yang telah ditetapkan pemerintah pusat lewat Menko PKM. Pihak UPT Terminal Purabaya sudah siap jika sewaktu-waktu sudah ada aturan dan petunjuk teknis pelaksanaan larangan mudik. Untuk saat ini, menurut Imam Wahyudi, Terminal Purabaya masih beroperasi seperti biasa dengan protokol kesehatan ketat. Penumpang tidak pakai masker dilarang masuk terminal, termasuk kru bus yang tidak pakai masker tidak boleh menjalankan kendaraan. Saya Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, Nabila Kansa, belum ada aturan detail tentang larangan mudik, Terminal Purabaya Sidoarjo masih beroperasi normal. Oke, nanti juga ada teman-teman lain dari Pamekasan, dari Madiun, dari Gresik, dan juga dari Kota Blitar. Saya bergeser dulu ke Kevin Chandra. Untuk memulihkan ekonomi, DPRD Gresik menggelar Pasar Rakyat Ramadan. Kevin. Kevin masih belum siap? Oke. Kevin? Oke. Saya tinggal dulu untuk Kevin Chandra dari Gresik. Saya bergeser dulu ke Dia Maudi, Ralita sudah masuk? Sudah bergabung? Belum juga. Kemudian ada Ninda Livia dari Persada, Kota Blitar. Beranggotakan 2 siswa setiap kelas, Satgas Cilik bertugas untuk mengingatkan temannya mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Silakan Ninda. Oke, masih belum siap Ninda. Saya bergeser dulu ke Maudi dari Ralita Pamekasan. 2 hari terakhir di Pamekasan tidak ada penambahan kasus positif COVID-19. Silakan Maudi. Baik, perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pamekasan per tanggal 7 April 2021 kemarin mengalami penurunan. Hal itu sebagaimana disampaikan Arif Rahmansyah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan data peta sebaran COVID-19 Kabupaten Pamekasan, 2 hari terakhir terdapat 2 warga sembuh dari COVID-19, masing-masing NF 36 tahun dan T 58 tahun. Keduanya warga Kecamatan Pamekasan, sehingga saat ini tersisa 4 orang yang sedang menjalani isolasi akibat terpapar virus corona dari total 1.151 orang terkonfirmasi COVID-19. Arif Rahmansyah menjelaskan warga total sembuh dari COVID-19 hingga saat ini mencapai 1.060 orang. Sementara 87 orang meninggal dunia akibat terpapar virus asal Wuhan, Cina tersebut. Selanjutnya, suspek sebanyak 1.220 dengan rincian 5 orang dalam pengawasan, 1.121 selesai pengawasan, dan 94 orang lainnya meninggal dunia. Demikian saya Dea Maudi melaporkan untuk Jatim News Today. Iya, Dea Maudi dari Ralita Pamekasan. 2 hari terakhir ini di Pamekasan tidak ada penambahan kasus positif COVID-19.
Kita bergeser kembali ke Kevin Chandra dari Suara Gresik. Untuk memulihkan ekonomi, DPRD Gresik menggelar Pasar Rakyat Ramadan. Silakan, Kevin. Iya, masih belum bergabung, Kevin? Sepertinya ada yang kendala di koneksi. Ya, kita lewati dulu dari Kevin. Sekarang kita ke Afik Radian. Sudah siap? Ya, kita coba untuk. Baik, sahabat Jati News Today, setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 11:05 kita ambil update penanganan terbaru dari COVID-19 di beberapa kota di Jawa Timur. Dan tadi sudah ada dari Sidoarjo, ada Kanza, kemudian ada Dea Mauludi dari Realita FM Pamekasan. Dan sekarang kita ke Kevin Chandra. Afik, kita masih menunggu dari redaksi. Oke, sekarang kita bergeser ke Suara Madiun. Ada Kiki Desilia. Menjelang bulan Ramadan, pramuka di kota Madiun melakukan disinfeksi ke 40 masjid. Silakan Kiki. Bulan suci Ramadan, pramuka di Kota Madiun menggelar kegiatan dengan membantu takmir untuk membersihkan area masjid. Kegiatan dalam rangka bakti pramuka tiada henti ini berlangsung di 40 masjid di Kota Madiun secara serentak mulai pukul 7.30. Salah satunya seperti tampak di Masjid Al-Muhajirin Perumanis Rejo 1 Madiun. Sekretaris Koarcap Gerakan Pramuka Kota Madiun, Slamet Riyadi mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk bakti dan wujud dari rasa dharma pramuka yang diimplementasikan dalam kegiatan bermasyarakat. Pada setiap masjid ada 10-12 anggota gerakan pramuka. Mereka saling bekerja sama untuk membersihkan bagian dalam masjid, seperti halaman, tempat wudhu, hingga toilet. Selain itu, mereka juga menyemprotkan cairan disinfektan di area masjid. Lebih lanjut, Haryadi berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat, khususnya takmir masjid, dalam mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan, serta menambah kenyamanan jamaah saat beribadah di dalam masjid. Sahabat Jatim News Today, sementara itu kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 2.011 orang, dengan 1.791 diantaranya telah sembuh. 31 orang lainnya masih dalam perawatan, 57 orang isolasi mandiri, dan 132 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Iya, Kiki Deslia dari Suara Madiun melaporkan untuk menjelang Ramadan ini pramuka di Kota Madiun melakukan disinfeksi di 40 masjid. Bergeser ke Kevin Chandra dari Suara Gresik. Untuk memulihkan ekonomi, DPRD Gresik menggelar Pasar Raya Ramadan. Silakan, Suara Gresik, Kevin Chandra. Masih belum terhubung? DPRD Kabupaten Gresik menggelar Festival Pasar Rakyat Ramadan bekerjasama dengan Radar Gresik. Kegiatan ini mendapat dukungan langsung dari Kapolres Gresik, AKBP Arif Fitrianto. AKBP Arif Fitrianto, Kapolres Gresik bilang pihaknya mendukung kegiatan Pasar Ramadan untuk pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Umi Hani, perwakilan Radar Gresik bilang pihaknya meminta Polres Gresik untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan selama acara berlangsung agar memastikan tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran
penularan virus COVID-19. Kegiatan ini juga diadakan di 3 lokasi berbeda sehingga tidak menimbulkan kerumunan dan tetap menegakkan protokol kesehatan. Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian di masa pandemi COVID-19. Pasar Ramadan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kinerja CPRD Gresik secara luas kepada masyarakat. Sahabat, untuk penambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Gresik per tanggal 7 April tahun 2021 bertambah sebanyak 6 orang. Kesembuhan pasien COVID-19 bertambah 7 orang, total menjadi 5.022 orang yang sembuh. Untuk kasus suspek sebanyak 12 orang dan probable sebanyak 5 orang. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Kevin Chandra. Kabupaten Gresik Baik, Kevin Chandra dengan kabar memulihkan ekonomi, DPRD Gresik menggelar pasar rakyat Ramadan. Bergeser ke Kabupaten Blitar, ada Ninda Livia dari Persada melaporkan beranggotakan 2 siswa setiap kelas, Satgas Cilik bertugas untuk mengingatkan temannya mematuhi protokol kesehatan. Ninda. Satgas Cilik Protokol Kesehatan COVID-19 di sekolah yang ada di Kabupaten Blitar akhirnya sudah resmi di-launching. Launching dilakukan langsung oleh Bupati Blitar Ridi Syarifah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka mengatakan setiap kelas terdapat 2 anggota Satgas Cilik yang berasal dari siswa sendiri. Tugasnya untuk mengingatkan teman-temannya agar mematuhi protokol kesehatan. Misalnya mengingatkan untuk mencuci tangan, kemudian ketika tidak memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan hingga tetap mengurangi mobilitas. Mereka merupakan garda terdepan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Sesuai petunjuk dari Bupati Blitar, harus ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan, sehingga Satgas ini tidak hanya sekedar ditunjuk tetapi ada pelatihan khusus dari puskesmas. Mereka bisa membantu, merupakan garda terdepan untuk melaksanakan prokes kesehatan. Jadi tugasnya adalah mengingatkan teman-temannya, mungkin tidak pakai masker, mungkin maskernya keliru ke bawah dan sebagainya, harus diingatkan cuci tangan, terus menjaga jarak. Budi menambahkan Satgas Cilik akan terus mendapatkan pendampingan jika dalam mengingatkan temannya tidak diindahkan maka bisa melaporkan ke gurunya, sebab yang bertanggung jawab penuh tetap guru dan kepala sekolah. Demikian, Saninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Iya, Ninda Alivia mengabarkan beranggotakan 2 siswa setiap kelas, Satgas Cilik bertugas mengingatkan temannya untuk patuhi protokol kesehatan. Dan terakhir kita ke Afik Rahardian dari Mardika. 1 pasien terkonfirmasi positif COVID-19, 7 penghuni Rusunawa di Kota Blitar melakukan isolasi mandiri. Afik? Sobat, sebanyak 7 orang penghuni Rusunawa Kota Blitar melakukan isolasi mandiri usai kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 4 April lalu. Hal ini dibenarkan Bayu Triharso, Kepala UPTD Rusunawa Kota Blitar Rabu 7 April 2021. Bayu menjelaskan, kontak erat dari kasus 4 April ini sebanyak 3 kakak dengan total warga sebanyak 7 orang. Ketujuh orang ini tidak mengalami gejala apapun dan saat ini tengah menjalani isolasi mandiri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bayu menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu jadwal swab yang akan dilakukan pada 7 penghuni Rusunawa Kota Blitar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warganya, Bayu menjelaskan telah bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Kelurahan Turi yang kemudian bersinergi dengan Dinas Sosial Kota Blitar. Sebanyak 3 kakak ini mendapatkan bantuan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan selama isolasi berlangsung. Bayu menambahkan, untuk mensterilkan Rusunawa, pihaknya telah berkoordinasi Satgas COVID-19 yang terdiri dari paguyuban Rusunawa untuk melaksanakan penyemprotan desinfektan. Bayu berharap COVID-19 di UPTD Rusunawa Kota Blitar dapat ditekan seminimal mungkin. Mungkin yang kontak langsung itu ada 3 hunian kemarin yang harus diisolasi mandiri. Dan untuk keperluan mereka sudah tertangani, baik itu dari teman-teman paguyuban, juga dari jatah dari kelurahan, karena kan dapatnya sembako. Sebelumnya, Bayu telah meningkatkan pengamanan guna menanggulangi COVID-19 di UPTD Rusunawa Kota Blitar. Langkah yang dilakukan diantaranya dengan membentuk posko PPKM Mikro yang terjaga 24 jam, pengaktifan keluar masuk Rusunawa dengan 1 pintu, serta peraturan bagi tamu maupun pengantar paket berhenti di pos utama Rusunawa. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, Afik Rahardian dari Mardika yang bawa kabar, ada 1 pasien terkonfirmasi positif COVID-19, 7 penghuni Rusunawa Kota Blitar melakukan isolasi mandiri. Dan sahabat, itu tadi untuk laporan penanganan COVID-19 di beberapa kota di Jawa Timur dalam program Jatim News Today Update Penanganan COVID-19. Sahabat bisa simak setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 11.05 di jaringan LPWL di Jawa Timur. Sampai ketemu besok lagi.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.